Semangat pagi, semangat sore ya buat yang ada di Indonesia juga. Saya percaya kita semua hidup dalam kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus sangat baik, bahkan teramat baik. Ya, Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang penuh kasih, kuasanya tak terbatas. Amin. Hari ini hari yang penuh dengan pengucapan syukur, kita boleh melewati hari demi hari bersamanya, tahun demi tahun hanya bersamanya. Setiap daripada kita boleh masuk dalam rencana Allah. Amin. Firman Tuhan pada hari ini bertema rencana Allah. Ayat favorit salah satunya di Yeremia 29 ayat ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan Yesus begitu baik, kasihnya begitu besar untuk kita. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betapa Tuhan itu memiliki rancangan yang terindah buat kita semua. Kita semua dilahirkan dengan tujuan rancangan Tuhan yang terbaik. Cuman dalam kehidupan ini, apakah rancangan Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita? Benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah hidup kita seperti pujian tadi, surrender, berserah total kepada Tuhan. Biarlah rencana-rencana Tuhan itu tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Setiap orang pasti memiliki mimpi, pasti memiliki tujuan hidup. Harusnya demikian. Tetapi banyak juga beberapa orang yang katanya kalau berkata mengalir saja. Nah, saya nggak suka dengan konsep istilah mengalir saja itu ya. Berarti kalau kita mengalir, kita nggak punya tujuan hidup. Kita nggak punya mimpi. Rasanya memasuki hari demi hari, bulan dan waktu dan tahun itu mengalir saja. Itu tidak baik ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kita harus punya goal, punya tujuan, punya mimpi. Tujuan hidup kita harus tercapai. Yang sudah punya mimpi, tujuan hidup aja itu masih ada yang bisa kemungkinan untuk gagal. Apalagi yang nggak punya tujuan hidup, yang nggak punya mimpi, itu lebih banyak gagalnya. Jadi kita harus memiliki tujuan hidup, punya mimpi berjalan bersamanya. Karena kalau kita tanpa rencana, kita lebih sering mengalami apa itu namanya kegagalan. Mimpi itu gratis, Bapak Ibu Saudari. Bermimpi, bermimpi yang besar. Kelihatannya tidak ada, tapi kita bermimpi. Kalau pada hari ini belum memiliki rumah, misalnya, belum memiliki mobil, misalnya, atau apa impian yang kita belum bisa kita capai dalam kehidupan ini, atau kita masih belum mempunyai status, tetapi kita percaya kita punya mimpi. Bayangkan mimpi itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oh, mimpi itu gratis loh. Kenapa kita susah untuk bermimpi? Mimpi, bayangkan yang baik-baik. Jangan membayangkan yang buruk-buruk, bayangkan yang baik-baik. Bermimpi dengan iman yang teguh. Setiap rencana kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kalau tujuan kita baik, maksud kita baik, semuanya baik dan tidak merugikan orang lain. Saya rasa banyak kemungkinan itu Tuhan menggenapi mimpi kita, mengiyakan tujuan kita. Asal kita ini membawa setiap tujuan hidup kita, setiap rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan. Kita minta tanda sama Tuhan. Kita minta apa ya Tuhan? Kita minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan Tuhan memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Amsal 16 ayat 3 itu jelas dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan dia, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan berencana, manusia juga berencana.
Jadi kalau kita tidak berencana, itu kemungkinan untuk gagal itu lebih banyak daripada yang berencana. Jadi pentingnya kita menyerahkan setiap rencana-rencana kita ini kepadanya. Dan biarlah kehendaknya yang terbaik di dalam hidup kita terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita harus menyerahkan rencana-rencana kita dalam tangan Tuhan? Karena kalau kita tidak menyerahkan rencana-rencana kita dalam tangan Tuhan, maka kita tidak tahu apakah benar-benar rencana kita ini baik untuk kita atau tidak baik untuk kita. Kalau tidak baik untuk kita, Tuhan sanggup menggagalkan rencana kita. Kadang kalau rencana kita gagal, walaupun sudah kita serahkan, pernah kan kita menyerahkan, misalnya kita berdoa, kita menyerahkan, ternyata nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan kecewa, jangan merasa putus asa. Tetap katakan Tuhan itu baik. Pasti di balik ini itu ada maksud Tuhan. Pasti di balik ini tuh pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan percayalah rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan itu mendatangkan yang baik, mendatangkan keberhasilan. Jadi kita diingatkan bahwa satu hal, keberhasilan dan kesuksesan, keberuntungan itu berasal dari Tuhan. Tapi kadang kenyataan banyak orang percaya ini masih gagal dalam memahami tentang apa rencana Allah sesungguhnya dalam hidup kita. Jika kita berjalan di luar kehendaknya, maka jalan hidup kita ini merasa terasa berat. Kita tidak mengalami janjinya, tidak mengalami berkatnya, karena kita masih ragu, kita kurang percaya, kita kurang berserah. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Saya percaya satu hal, dia hari demi hari Tuhan boleh pimpin setiap kehidupan kita kalau kita percaya sepenuhnya kepadanya. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Bukti Tuhan mengasihi kita semua. Salah satunya Tuhan itu memberikan roh penolong, roh penghibur. Yesus menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Dikatakan di ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam setiap rencana-rencana kita, perbuatan kita, Tuhan itu memberikan roh penolong. Di ayat ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan menjanjikan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya tidak akan sendiri di ayat ke-18. Aku datang kembali kepadamu. Puncaknya di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman ini kalau kita sering baca, kita renungkan, itu seperti kita diingatkan untuk apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Minta hikmat Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan kita hikmat sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Minta tanda dari Tuhan, apa benar ini tanda dari Tuhan, apa tidak kalau kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan. Satu hal, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan menjanjikan roh kebenaran, roh penghibur yaitu Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu bukan dibikin pasif, tetapi dalam setiap doa kita diaktifkan. Karena dia itu adalah roh penolong. Kita bisa berkata-kata. Kenapa pentingnya Roh Kudus ini? Saat kita berkata-kata dalam Roh Kudus, iblis tidak bisa mendengar. Itu hubungan, istilahnya hubungan yang sangat cepat dengan Tuhan. Yaitu kita berdoa dengan melibatkan Roh Kudus.
Amin. Itu hubungan tercepat kita berhubungan dengan Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tuh mau pimpin hidup kita. Apakah kita memiliki hati yang peka, hati yang lembut untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa melatih firman ini. Firman-firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Hati yang dapat mengerti jalan dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mazmur 34 dikatakan di ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di atas muka bumi. Jadi begitu luar biasa, Tuhan itu begitu penuh kasih. Sampai dikatakan Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka daripada kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Setiap air mata kita itu pasti ditampung di dalam kirbatnya. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Satu hal yang menguatkan kita sebagai orang benar. Kemalangan orang benar itu banyak. Artinya orang benar itu tidak luput dari masalah. Masalah tetap bisa ada karena kita masih bernafas. Kita masih hidup. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya Tuhan menyertai. Ada kemenangan. Ada kesaksian yang harus kita bagikan. Kita terima mujizat, kita saksikan. Kita terima kemurahan, kebaikan, anugerah, kita saksikan. Supaya hidup kita ini menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Tuhan punya rencana dalam hidup kita ya. Kita mau masuk dalam setiap rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin hati manusia tuh memikirkan jalan-jalannya. Aku begini, aku begitu. Memikirkan masa lalu. Banyak orang masih memikirkan masa lalu. Yang sudah lewat, sudah. Jangan disesali. Mari kita berjalan ke depan. Lakukan yang terbaik, yang lebih baik. Tuhan akan menentukan setiap arah langkah kita. Jadi hal penting untuk kita tuh harus memahami rencana Allah terlebih dahulu. Satu, rencana Allah itu adalah seringkali tidak dimengerti. Kita tidak mudah mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Contohnya saja Yusuf. Yusuf ketika mengalami masa-masa sukar dalam kehidupannya. Dia mendapatkan mimpi. Dia melihat bintang, matahari, bulan bersujud kepadanya. Saudara-saudaranya bersujud kepadanya. Kelihatannya itu nggak mungkin, sulit dipercaya. Sampai Yakub sendiri khawatir akan memicu kecemburuan di antara saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi sebagai orang tua Yakub juga sempat tidak bijaksana. Yakub memberikan baju yang sangat indah, jubah yang sangat indah. Tetapi tidak membelikan saudara-saudara yang lain, yaitu anak-anak yang lain. Sehingga kecemburuan itu semakin timbul dalam saudara-saudaranya Yusuf. Singkat cerita sampai Yusuf harus dijual sebagai budak di Mesir. Singkat cerita sampai digoda oleh istri Potifar. Sampai masuk penjara. Tetapi karena Yusuf tetap hidupnya benar di hadapan Tuhan. Maka rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup Yusuf. Kelihatannya nggak bisa dimengerti. Apa maksud Tuhan ini? Akhirnya Yusuf tetap digenapi mimpinya. Yusuf menjadi pemimpin dan sangat dipercaya. Menjadi orang yang penguasa di Mesir yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mimpinya menjadi kenyataan. Kita banyak tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal katakan, Tuhan punya rencana, yaitu rancangan damai sejahtera dan yang penuh pengharapan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Rencana Allah itu selalu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana
Allah. Jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi dikatakan sekali lagi kita harus yakin dan percaya rencana Allah itu selalu mendatangkan kebaikan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun persoalan hidup kita, apapun rencana kita kalau belum terlaksana atau gagal seumpamanya, tetap percaya di balik semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan mau berikan untuk kita. Tetapi kalau kita tidak mempercayai ada kebaikan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Percayalah di dalam setiap persoalan kita, kalau sampai kita mengalami kegagalan, percaya ada kebaikan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Yang ketiga, rencana Allah itu selalu dimulai dari perkara kecil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lukas 16 ayat ke-10, mari kita baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar loh dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Makanya dalam perkara-perkara kecil itu kita harus setia. Saat saya pertama kali bekerja di salon yang saya kerjakan, saya tidak dipercaya dalam perkara besar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya harus memulai start dari bawah. Tidak mungkin saya diberikan sesuatu hal yang besar kalau di salon itu misalnya kalau nail itu kita dipercaya untuk misalnya melakukan misalnya full set, istilahnya itu memasang kuku palsu. Enggak, walaupun saya bisa tetapi saya tidak langsung dipercaya untuk ke situ. Semuanya harus diawali dari bawah, yaitu pedicure. Dari situ saya belajar tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Tetapi di luar semuanya itu Tuhan pelan-pelan dari pertama saya di training tanpa ada gaji. Sampai akhirnya saya mendapatkan komision dan sebagainya. Jadi itu semua harus kita lakukan. Apa yang memang harus menjadi bagian kita kerjakan dengan sukacita. Karena kita percaya di balik itu pasti Tuhan menyediakan yang lebih baik. Puji Tuhan sekarang tempat di mana saya bekerja, saya merasa lebih damai sejahtera, saya merasa lebih bersuka cita, saya merasa orang-orangnya begitu ramah-ramah yang awalnya mukanya kelihatannya galak-galak, tetapi sekarang luar biasa begitu ramah, baik, dan sangat-sangat baik. Dan saya bersyukur Tuhan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Rencana Allah yang keempat. Rencana Allah satu hal itu pasti terlaksana. Digenapi. Karena Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kita. Ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kita. Satu hal karena Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Amin. Jadi sekali lagi kita rencana Allah yang harus kita pahami. Seringkali yang pertama tidak kita mengerti. Rencana Allah yang kedua pasti mendatangkan kebaikan. Rencana Allah yang ketiga itu dimulai dari perkara kecil untuk membawa kita lebih perkara yang besar. Karena kita sudah bisa dipercaya. Artinya kita sudah bisa melakukan, Tuhan tahu yang terbaik. Ini loh waktunya untuk kamu. Waktunya kamu bisa. Yang keempat, rencana Allah itu pasti digenapi. Kenapa pasti digenapi? Karena rencana Allah itu pasti digenapi karena Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Apa yang sudah Tuhan rencanakan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Kalau Tuhan sudah kasih kita yang terbaik, kalau Tuhan sudah bukakan pintu buat kita, maka siapapun musuh-musuh kita akan Tuhan habiskan. Tuhan akan melancarkan jalan hidup kita. Amin. Saya kasih ayat penutup ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini sudah lebih beberapa menit. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Seperti dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang satu hal Tuhan ingatkan di Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi percaya Tuhan mendatangkan bekerja yang terbaik untuk kehidupan kita. Rancangan Allah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Sebenarnya dikatakan di ayat ke-15 Yakobus 4. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ingat selalu ya bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Andalkan Tuhan. Rencana Allah terjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar rencana Allah boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Yang terbaik terjadi atas hidup kita. Kami boleh mengerti akan rencana-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut hari demi hari, tahun demi hari bersamamu. Kami tidak pernah sendiri karena Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.